Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Tri Aji Kaji Official. Dan bagaimana baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang pendakian mistis yang dialami oleh salah satu pendaki perempuan ketika mendaki ke Gunung Cikuray. Salah satu pendaki perempuan itu bertemu oleh sosok makhluk halus yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi, untuk baraya yang ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya, harap simak dan dengarkan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Perjalanan ke Gunung Cikuray ini adalah yang kedua kalinya. Pertama kali ke Cikuray saya hanya bertiga dengan 2 orang teman cewek saya. Tapi kali ini saya pergi dengan rombongan, 12 orang jumlahnya. Karena kami naik pada saat libur panjang, maka Gunung Cikuray pun sangat ramai. Jadilah kami terbagi dalam 2 tim. Tim pertama 6 orang berjalan duluan untuk mencari tempat camp di sekitaran pos 7. Kenapa kami berniat camp di pos 7? Karena summit ke puncak hanya 5 menit. Grup kedua terdiri dari 6 orang juga termasuk saya. 2 diantaranya baru pertama kali naik gunung, yaitu Inui dan Sandi. Dengan trek yang aduhai, kami berjalan selangkah demi selangkah untuk melalui pos-pos di Gunung Cikuray itu. Sampai di pos 6 itu sekitar jam 5 sore. Cuaca mulai sedikit mendung dan kemudian gerimis. Saya pun memakai jas hujan yang saya letakkan di pinggir carrier. Karena saya tidak suka ngetrek malam, jadi saya beranjak terlebih dahulu dari pos 6 meninggalkan Sandi dan 4 teman lainnya. Saya berjalan pelan menuju pos 7. Di pertengahan jalan, saya merasa mulai ada yang aneh. Perasaan saya harusnya jarak saya tidak jauh dengan Sandi dan lainnya. Karena setelah saya mulai berjalan, mereka pun beranjak berdiri. Tapi mereka tidak terlihat. Saya menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Saya berjalan terus, tapi setiap saya mulai berjalan, saya merasa ada langkah kaki di belakang saya. Saya menoleh lagi, tetap tidak ada siapa-siapa. Sampai saya di satu tanjakan yang lumayan curam. Setelah berhasil menanjak, saya memeluk sebuah pohon yang tidak terlalu besar untuk mengambil nafas sejenak. Saya memejamkan mata dan mengambil nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ada sebuah tepukan mendarat di bahu kiri saya. Saya pikir itu pasti Sandi yang sudah berhasil membalap saya. "Kemana aja lo? Lama banget jalannya," seru saya sambil membalikkan badan. Tapi setelah berbalik badan dan membuka mata, bukan Sandi yang ada di depan saya ataupun teman saya yang lain. Yang berdiri di depan saya adalah seseorang dengan wajah rusak separuh, berpakaian compang-camping sangat lusuh, sepertinya cowok. Saya teriak sejadi-jadinya dan kembali memeluk pohon tadi. "Ah, ya Allah, tolongin, jangan ganggu gue, sana pergi."
Tidak lama kemudian, Sandi dan Mas Arya datang setelah berlari dengan panik karena mendengar teriakan saya. "Hei, hei, diam Dut, jangan teriak-teriak. Ada apaan sih? Bikin panik saja," seru Sandi sambil membalikkan badan saya yang tadi masih memeluk pohon. Saya mulai diam tapi masih mengatur nafas yang sama sekali tidak beraturan. "Itu tadi ada dia, ada itu San." Rasanya saya susah mengeluarkan kata-kata. Sandi yang mengerti bagaimana saya langsung menenangkan. "Oh iya, gua ngerti. Udah makanya jangan jalan sendirian. Barengan aja. Yuk jalan lagi." Kami pun melanjutkan perjalanan dengan saya yang masih merasakan diikuti oleh dia yang tadi. Dan ternyata kami adalah 3 orang terakhir di belakang. 3 orang teman kelompok kedua sudah berjalan di depan kami dan menyalip pada saat saya histeris tadi. Keadaan sudah gelap. Saya berjalan di tengah antara Sandi dan Mas Arya. Saya berusaha setenang mungkin setelah kejadian tadi. Walaupun saya merasa dia masih mengikuti di belakang, Gunung Cikuray merupakan gunung yang masih lumayan lebat hutannya. Keadaan makin gelap, hanya ada cahaya yang berasal dari headlamp kami. Di tengah kelelahan saya sempat menangkap sosok hitam tergantung di pohon besar yang berada di samping jalan setapak yang kami lalui. Karena tidak ingin membuat panik yang lain, saya diam sambil menahan tangis. 10 menit kemudian saya melihat cahaya lampu kecil. Saya pikir itu adalah tenda-tenda kami di pos 7. Setelah sampai di titik terang itu, ternyata bukan tenda kami. Karena saya terlihat sudah sangat lelah, kami bertiga memutuskan istirahat sebentar di depan tenda itu. Kebetulan rombongan pemilik tenda itu menawari kami minuman hangat. "Masih jauh bang, pos 7, tanya Sandi sambil meniup teh panas di tangannya. "Lah, ini pos 7 bang. Cuman di sini mah sempit buat ngecamp. Yang luas di bawah puncak sana," jelas seorang cowok dengan sal merah bertuliskan Manchester United. "Oh gitu, masih jauh nggak bang ke sana?" tanya Mas Arya kemudian. "Enggak mas, paling 10 menit juga sampai." Saya yang mengetahui trek sudah tidak bisa berkata-kata lagi setelah melihat si dia yang minta tolong itu ada lagi di dekat saya. Sekitar 10 meter dari tempat duduk saya, dia berdiri di tempat gelap. Saya tidak tahan melihat wajahnya yang rusak separuh dan banyak darah di badannya. Dia terus berkata, Tolong saya, saya sudah tidak tahan." Akhirnya saya pun berteriak, "Gak bisa, gue gak bisa nolongin lo. Gue gak tahu caranya nolongin lo. Pergi, sana pergi." Seketika semua yang berada di situ kaget mendengar teriakan saya. Saya pun segera beranjak dari tempat saya duduk dan mulai berjalan cepat. Sandi dan Mas Arya segera mengejar saya setelah mengucapkan terima kasih ke cowok Manchester United dan rombongannya. Saya menahan tangis dan ketakutan sambil berusaha terus mencari jalan yang untungnya sudah datar menuju ke tempat tenda kami berada. Saya berteriak memanggil nama teman saya yang sudah ada di sana. "Kibo, Akang, Mbak En, di mana tendanya?" teriak saya setelah sudah menemukan banyak tenda yang berdiri. "Di sini, Dut.
Saut Mbak En dari sebelah kanan saya sambil menyenteri saya dengan headlamp. Saya segera berlari ke arah tenda, langsung duduk dan mulai menangis dengan histeris. Teman-teman saya pun segera menghampiri saya dan mulai bertanya. Sandi dan Mas Arya yang juga sampai menjelaskan sedikit kepada mereka apa yang terjadi. Saya pun mulai berkata, "Tadi ada yang minta tolong, Mbak, sama aku. Aku nggak tahu harus gimana, Mbak. Mukanya gitu. Aku takut." Udah, nggak usah nangis ya, Ndut. Nanti kita bacain Yasin aja sama-sama ya. Kita kan nggak bisa nolongin mereka selain berdoa, kata Mbak En menenangkan saya. Setelah bisa menguasai diri, saya pun mengganti pakaian saya yang basah dengan pakaian kering. Mbak En kemudian mulai membaca surat Yasin yang selalu dia bawa dalam karirnya. Saya yang kelelahan hanya berbaring dan kemudian tertidur. Saya sendiri tidak pernah tahu dan mendengar ada kisah apa lagi yang terjadi di Gunung Cikuray selain cerita urban tentang hilangnya sosok Reni yang tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Entah siapa cowok berwajah separuh rusak yang minta tolong kepada saya itu. Ada kisah lain atau hanya jin yang ingin mengganggu saya? Wallahualam.